memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Ayo, mangga silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Marilah teman-teman kita membaca doa. Mulai. Ulang lagi ya? Jadi banyak kok makan kamu nggak? Kiwe saya. Jadi mau sudah semua. Kiwe saya pasana, lalu biang anak nanti kalau. Oi, baca doa nih. Kena tinggi limit ku bila. Hampir selalu sadari. Siapa tidak ini? Jangan doa. Tapi
Tunggu Pak. Mati ko sejenak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Oke anak-anak, pagi hari ini siapa di antara teman-teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita membaca doa. Mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nana, kita jadi sudah membaca doa. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti dapat ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini belajar materi masih menyambung ke pertemuan yang lalu. Materi kita pertemuan yang lalu apa anak-anak? Perkalian pecahan, Bu. Pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Ya, kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Apa itu perkalian anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Penjumlahan yang berulang-ulang. Ya, penjumlahan yang berulang. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan serta memahami teks bacaan, soal, dan menjelaskan untuk mengiringi konsep pecahan. Yang kedua, dengan mengamati contoh dari penjelasan guru, peserta didik dapat memecahkan soal perkalian dan pembagian pecahan secara mandiri. Dan setelah selesai proses pembelajaran, bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ya. Dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat aktif menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pecahan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latihan soal, peserta didik dapat mencoba dan mengulang materi pembelajaran sehingga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Halo semua sahabat rumah gemar matematika, salam bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari rumah gemar matematika. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, di sini soalnya sudah ada, yaitu 3/4 dikali dengan 1/3. Nah, di dalam perkalian kita tidak perlu melihat atau menyamakan penyebut. Di dalam perkalian kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, ya, dan penyebut dengan penyebut. Maka yang kita bisa langsung kerjakan 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, di sini 3/12. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan mencari FPB dari 3 dan 12. Untuk FPB, sebelumnya saya sudah memberikan video pembelajaran bagaimana cara menghitung FPB, dan bisa dilihat untuk linknya ada di atas ya. Nah, untuk 3 dan 12 FPB-nya itu adalah 3. Maka kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 dan 3. Maka di sini kita lihat, kita bagi 3 dibagi 3 dan 12 dibagi 3. Hasilnya yaitu 3 dibagi 3, 1, dan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka hasilnya menjadi 1/4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 2/5 dikali dengan 3/7. Nah, kita kalikan langsung 2 dikali 3 hasilnya 6/5 dikali 7 yaitu 35. Maka hasil akhirnya adalah 6/35. Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi karena tidak ada SPB dari 6 dan 35. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pembagian. Soalnya adalah 2/5 dibagi dengan 3/7. Itu tadi soal perkalian pecahan ya anak. Itu perkalian pecahan biasa. Sekarang Cari sesi yang paling bagus. Ibu tapi nanti membuat kulit kita tuh tampil lebih lembut, pada minus. Aku cinta banget sama. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Spekta. Kali ini kita akan membahas cara perkalian pecahan campuran. Seperti biasa, kita akan memberikan cara biasa yang sering digunakan di sekolah, kemudian trik agar mudah melakukan perkalian ini dan bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita ambil soalnya misalkan 1/5 dikali 2 3/5 sama dengan. Nah, kalau untuk pecahan campuran kita tidak bisa langsung mengalihkan, harus kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 1 kali 5 ditambah 1 6. Kita bikin 6/5 dikali 2 kali 5 10 ditambah 3 13. 13/5. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, baru bisa kita kalikan. 6 dikali 13, kita kalikan saja. 13 kita kalikan dengan 6. 6 kali 3 14, tulis 8, simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Kita peroleh 78. Yang di bawah 5 kali 5 25. Sama dengan. Ini bisa kita rubah kembali menjadi pecahan campuran. 78 dibagi 25. Kita peroleh 3 ya. 3/25. 3 kali 25 75. 78 dikurang 75 kita peroleh 3.
Jadi hasilnya 3/25. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 1/3. Kita kalikan dengan 3, 2/7 sama dengan. Seperti tadi, pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/3 dikali 3 kali 7 21 ditambah 2 23. 23/7 sama dengan. Nah, kita kalikan 7 kali 23. 23 dikali 7. 7 kali 3 21, tulis 1 simpan 2. 7 kali 2 14 ditambah 2 16. 161. Pak, 3 kali 7 21 sama dengan. Nah, 161 dibagi 21, kita bagi saja dengan 20. 160 dibagi, kita ambil ya, mendekati ya, agak lebih mudah. Ini yang di atas kita ambil 160, yang di bawah 20. Jadi kita peroleh 8. Oke? Per 21. Kita kalikan 21 kali 8. 8 kali 1 8. 8 kali 2 16. Ternyata 168. Sudah berlebih, jadi tidak bisa. Kita ambilkan di bawahnya berarti 7. Ini kita hapus. Berarti 7. Nah, kita kalikan 21 kali 7. 7 kali 21 7. 7 kali 2 14. 147. 147. Untuk mencari yang di atas ini sisanya 161 dikurang 147. Ini jadi 11. 11 jadi 5. 11 kurang 7 kita boleh 4. 5 kurang 4 1. 1 kurang 1 habis. Berarti 14 sisanya di atas. Ini masih bisa dibagi ya. Sama-sama bagi 7. 14 bagi 7 2. 21 bagi 7 kita boleh 3. Jadi hasilnya 7 2/3. Oke, sebenarnya kita tidak usah untuk melakukan perkalian dan pengurangan seperti ini. Cara mudahnya kita sederhanakan dari sini. Dari sini sebenarnya sudah bisa kita sederhanakan dengan cara ini ada 7 di atas, 7 di bawah. Kita coret saja. Coret. Kita sama-sama bagi 7. Bagi 7 1, bagi 7 1. Jadi yang tersisa itu 1 kali 23, 23. 3 kali 1, 3. Sama dengan. Nah, 23 bagi 3, kita boleh 7/3. 7 kali 3, 21. 23 kurang 21, kita boleh 2. Hasilnya sama. Nah, cuma cara yang ini lebih singkat dan kita tidak perlu ada perkalian dan pembagian seperti ini. Akan memakan waktu dan area untuk mencari. Apalagi saat ujian ya. Jadi trik seperti ini sangat diperlukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 misalkan 4/9 dikali 5/10 sama dengan. Seperti tadi kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 9 36 ditambah 4 40. 9 dikali 5 kali 10 50 ditambah 4 54. 10 sama dengan. Nah, seperti tadi ya, kalau kita pakai cara biasa seperti yang soal nomor 1 ini 40 kali 54 9 kali 10 ini akan mempersulit kita sendiri karena kita akan menemukan angka-angka besar dan juga proses perhitungannya akan jadi lebih lama. Cara mudahnya kita sederhanakan dulu angka-angkanya. Kita lihat mana yang bisa dibagi. Ini 40 di 10. Sama-sama bagi 10. 10 bagi 10 1, 40 bagi 10 4.
Kemudian 54 bisa dibagi 9. 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 1. 54 kita bagi dengan 9, kita peroleh 6. Nah, yang tersisa 4 dikali 6 24. 1 kali 1 1. Jadi hasilnya 24. Kita akan lebih cepat dalam perhitungannya dan tidak memakan karya untuk menghitung kali bagilah segala macam. Oke? Demikian ya. Jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perkalian campuran. Ada lagi video satu lagi, kita sama-sama mengajarnya kembali. Perhatikan, masih konsentrasi ya anak-anak. Maybelline Fit Refresh 3 in 1, SPF-nya 50, ringan di cuaca panas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, 2/3 dikali 4 sama dengan. Nah, caranya ini 2 kali 4 dibagi 3. Atau jika kita ragu, boleh ini kita bikin per 1. Nah, jadi pecahan biasa kali pecahan biasa jadinya. Kita kalikan 2 kali 4 8 per 3 kali 1 3. Lebih gampang ya. 8 bagi 3 kita peroleh 2 per 3. 2 kali 3 6. 8 dikurang 6 kita peroleh 2. Jadi hasilnya 2/3. Atau cara yang tadi boleh juga 2 kali 4 8 langsung 3 ditaruh di sini. Sudah boleh. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 misalkan 3 dikali 5/6 sama dengan. Ini juga bisa kita rubah jadi pecahan biasa dibikin per 1. 3 kali 5 di atas sama di atas, di bawah sama di bawah ya. 3 kali 5 15 per 1 kali 6 6 sama dengan 15 dibagi 6 kita peroleh 2 per 6. 2 kali 6 12. Nah, 15 kita kurangkan dengan 12 kita peroleh 3. Ini bisa sederhanakan ya. Bagi 3 1, bagi 3 2. Jadi kita peroleh 2 1 per 2. Sangat gampang. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Misalkan 2 3/5 dikali 4 sama dengan. Nah, caranya ini pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 2 kali 5 10. 10 ditambah 3 kita peroleh 13. 13 kali 5 dikali. Nah, yang 4 ini kita bikin saja 4 per 1 sama dengan yang di atas kali di atas, yang di bawah kali di bawah. 13 dikali 4 kita peroleh 52. Yang tidak bisa langsung boleh kalikan bersusun ke bawah ya. Udah 5 kali 1 5 sama dengan, kita sederhanakan 52 dibagi 5 kita peroleh 10. 10 per 5. Nah, 10 kali 5 50. Kemudian 52 dikurang 50 kita peroleh 2. Jadi hasilnya 10 2 per 5. Gampang bukan? Ini sangat gampang. Tapi karena ada yang memberikan pertanyaan melalui WA tentang soal ini, maka kakak berikan cara termudah. Oke, demikian. Jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Salam.
mengerti. Kalau kalian belum mengerti, silakan tanyakan ke ibu. Ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada? Sudah mengerti ya? Sudah paham ya? Kelompok 2? Tidak ada? Sudah paham? Kelompok 3? Sudah? Sudah jelas ya? Nah, sekarang ibu akan beri tugas kelompok. Ibu akan beri
Mana? Pada nomor berapa? Ya. Ada kesulitan? Nomor 1. Sama ya. Baca soalnya, ceritanya dibaca. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 2. Sudah? Bu kasih waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu kita presentasi ke depan untuk melihat hasil kalian dari diskusi. Nah, silakan. Waktunya 5 menit lagi.
Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau maju? Keisha, ayo.
Ini saja. Ya, yang ini saja yang salah. Ya. Bukan yang dua, melainkan di ya, terus. Ya, jadi alhamdulillah kalian sudah bisa. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi kalian sudah bisa menangkap pelajaran, menangkap video yang Ibu tampilkan tadi. Kalian sudah bisa dengan Ibu mengukurnya dengan tugas kelompok. Ya, diskusi kelompok. Masih ada waktu sedikit, silakan kalian kerjakan yang tugas mandirinya. Ya, yang ini. Ya, tugas mandirinya. Ya, silakan kalian kerjakan, masih ada waktu. Ya, isinya dijawab di situ. Itu kan sudah disediakan kotaknya. Nanti dijawab di situ. Setelah itu kumpul. Setelah itu dikumpul. Ya, jawabannya ditulis. Jawabannya ditulis di buku karena ini mandiri, bukan kelompok. Jawabannya ditulis di buku karena itu tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Ya. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Sudah ya, kumpul tugasnya. Tugasnya dikumpul. Tugas kelompok sama mandirinya dikumpul di sini. Ayo. Sudah. Tugas mandirinya mana? Tugas kelompok dengan tugas mandiri jadi 2 bukunya yang dikumpul. Ya. Tugas kelompok sama mandiri. Go.
pembagian pecahan. Kita akan belajar pembagian pecahan biasa, campuran, dan desimal. Ya, jadi untuk ini di rumah kalian harus sudah bisa perlahan-lahan membuka-buka bukunya, kalian pelajari ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Bagaimana cara membagi pecahan biasa, campuran, dan pecahan desimal. Jadi apa yang sudah ibu berikan kalian harus terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian harus belajar memecahkan masalah, ya, baik itu tentang penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, maupun pembagian pecahan yang akan kita bahas minggu depan. Karena waktu kita sudah habis untuk pembelajaran perkalian ini, baiklah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.